Jadi ada banyak ya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan spesifikasi dan syarat pekerjaan. Antara lain apa? Mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahan, dan lain sebagainya. Sehingga gambar teknik ya ini sangat penting. Baik gambar teknik arsitek, gambar teknik sipil, gambar teknik mekanik, maupun gambar teknik instalasi. Oleh karena itu, kompetensi di bidang gambar teknik instalasi perlu dikuasai oleh mahasiswa dan lulusan dari program studi keteknikan. Terutama teknik elektro ya nanti harus menguasai tentang gambar-gambar instalasi listrik. Nah, selain instalasi listrik nanti karena Anda juga mempelajari tentang elektronika dan kontrol, Anda juga harus menguasai gambar teknik elektronika, rangkaian elektronika, dan juga nanti rangkaian kontrol. Kalau orang mesin nanti ada gambar mesin, ada gambar PIND, piping ya, piping diagram ya. Kalau orang teknik sipil nanti ada gambar struktur, gambar kerja. Kalau orang arsitektur ada gambar arsitek, landscape, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan bidang ilmu keteknikan. Nah, ini salah satu gambar yang nanti dapat Anda gunakan. Zaman dulu gambar-gambar dibuat secara manual dengan menggunakan pensil, rapido, ataupun peralatan yang lain di atas kertas gambar. Kertas gambar yang paling banyak digunakan kertas kalkir. Harganya cukup mahal. Tapi sekarang di era revolusi industri 4.0 kita nanti menggunakan gambar dalam bentuk digital, menggunakan komputer. Nah, dalam pekerjaan bidang keteknikan maka gambar pendukung itu harus mempunyai sifat. Yang pertama harus jelas. Gambarnya harus jelas. Jadi untuk bisa dibaca, dimengerti. Karena komunikasi antara perencana, pelaksana, pengawas, dan pemilik dari pekerjaan itu adalah melalui gambar. Sehingga gambar itu harus jelas, mudah dibaca, dan dimengerti. Nah, gambar denah itu nanti untuk sebuah bangunan harus dibuat sederhana mungkin. Supaya nanti mudah dibaca dan dimengerti. Nah, di dalam bangunan ini nanti kita bisa lihat beberapa contoh ya. Untuk membedakan antara gambar instalasi dan gambar denah nanti dibedakan misalkan nanti berkaitan dengan dinding. Nah, dinding-dinding itu harus dibuat dengan garis tebal. Di contohnya nanti di sini ini gambar dindingnya di sini. Ini untuk membedakan dengan gambar instalasi listrik ya. Ini dinding. Maka harus dibuat lebih tebal. Saluran listrik nanti digambar dengan garis lurus. Nah, untuk listrik nanti ada penghantar fasa. Jadi listrik itu yang dipakai adalah listrik AC. Ini sudah belajar tentang listrik AC ya, di rangkaian listrik. Ada listrik AC, ada listrik DC. Nah, untuk instalasi listrik di Indonesia yang dipakai itu listrik AC. Listrik AC terdiri dari listrik satu fase, dan listrik 3 fase. Nah, untuk listrik 1 fase itu biasanya menggunakan 3 penghantar. Penghantarnya apa saja? Yaitu fase atau line, netral, dan ground. Netral ini G. Sudah belajar tentang rangkaian listrik AC? Sudah, Pak. Belum, sudah paham ya? Oke, yang di SMK sudah. Mungkin yang di SMA kalau belum nanti ada mata kuliah tentang rangkaian listrik atau dasar teknik listrik. Nah, ini nanti akan membahas listrik AC dan DC. Nah, di sini nanti ada listrik AC itu ada fase
yang digambar garis lurus, ada nanti penghantar netral yang digambar putus-putus, dan ada penghantar ground yang digambar dengan putus-putus ditambah dengan titik. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat contoh umumnya. Nah, apa saja gambar yang dibutuhkan ya berkaitan dengan pekerjaan teknik listrik ya. Itu nanti kita mengacu pada aturannya ini. PUIL 2011. Nah, ini nanti saya kasih ya PUIL-nya. Ada yang sudah punya PUIL belum? Di awal sudah saya sampaikan sebagai ahli teknik elektro, maka pegangan kita adalah ada 4. Pegangan kita yang pertama adalah hukum atau teori. Ini harus Anda kuasai. Yang kedua adalah standar. Yang ketiga adalah peraturan. Yang keempat adalah rule of thumb. Ini pegangan ahli di bidang electrical. Apa hukum yang harus dikuasai? Hukum-hukum kelistrikan. Mulai dari hukum kekekalan energi, hukum Ampere, hukum Gauss, hukum Kirchhoff, hukum apalagi Ohm, teori Thevenin, teori Norton, teori superposisi, ya. Jangan orang electrical tahunya teori konspirasi. Itu tambahan. Boleh tahu tentang teori konspirasi, tetapi teori-teori hukum-hukum yang berkaitan dengan kelistrikan harus kita kuasai. Nah, yang kedua standar. Standar apa? Standar ada IEC, ada IEEE, ada ANSI, ada British Standard, ada DIN. DIN itu Deutsche Mark ya. International ya, standar ya. Ada JIS, JIS, Japan International Standard ya. Banyak sekali standar-standar yang harus dikuasai. Ada NEMA. Karena Anda sebagai ahli itu cirinya memahami tentang teori, konsep ya. Standar. Yang ketiga peraturan. Nah, peraturan salah satunya adalah SNI, PUIL. Yang berikutnya nanti ada rule of thumb. Rule of thumb itu adalah pendapat pakar, pendapat ahli. Pengalaman para praktisi, itu namanya rule of thumb. Bisa difahami ya? Jadi itu nanti Anda harus pastikan ya sebagai lulusan teknik elektro ya ini harus dikuasai semuanya tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini rujukannya kemana? PUIL, peraturan. Nah, gambar yang diperlukan adalah ada beberapa gambar. Yang pertama gambar situasi, yaitu menyatakan letak bangunan. Yang berikutnya adalah gambar diagram garis tunggal. Yang berikutnya ada gambar wiringnya seperti apa. Sebenarnya nanti ada gambar denah. Ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya yang ada di sini. Di electrical kita kenal dengan nama gambar instalasi. Nah, apa itu gambar instalasi? Gambar instalasi merupakan rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana peralatannya ya, misalkan contohnya ini, titik lampu dengan saklar, kontak-kontaknya, perlengkapan hubung bagi dan lain sebagainya. Selain untuk rencana penempatan juga ada rencana penyambungannya. Peralatan listrik dengan alat pelayanannya. Misalkan kalau ada lampu mesti ada pengontrolnya, saklarnya. Kalau ada pompa air ada kontrolnya. Kalau ada TV ya nanti ada sumbernya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya dengan perlengkapan hubung bagi ya yang bersangkutan.
Serta yang terakhir kaitannya dengan data teknis penting ya pada peralatan yang akan dipasang. Ini adalah ruang lingkup dari gambar instalasi. Nah, ini contoh ya gambar instalasi. Ini instalasi rumah. Rumah biasanya digambar dengan denah. Ini adalah gambar denah rumah. Ini rumah lebarnya berapa di sini? Satuannya milimeter ini. 700 berarti berapa? 7 meter. Panjangnya 8. Berarti ini rumah tipe berapa ini? 56. 56, Pak. Nah, 56 ya. Nah, minggu depan nanti untuk kelas D tugasnya membuat gambar denah. Gambar denah rumah masing-masing. Semua punya rumah ya? Alhamdulillah Pak punya. Punya, Ya. Pak. Alhamdulillah punya, Pak. Ya minimal punya orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak punya rumah ya tempat tinggalnya ya mungkin kontrak atau mungkin tinggal di apartemen sewa atau mungkin tinggal di tempat kakeknya yaitu nanti yang di ya. Nah, tugasnya apa? Sudah saya upload di Google Classroom yaitu menggambar gambar denah rumah. Contoh ini contohnya adalah rumah 7x8. Lebarnya 7, panjangnya 8. Terdiri dari berapa kamar ini? Nah, ini belum ada keterangannya. Belum ada keterangannya. Ini mungkin ini kamar tidur ya. Ini mungkin ruang apa ini? Ini mungkin ruang tamu, ini mungkin ruang tamu ini ya. Ini adalah ruang keluarga. Ini mungkin kamar mandi. Dapurnya mana ya? Dapurnya mungkin di sini nih dapurnya. Nah, silakan nanti Anda membuat denahnya. Bisa difahami ya? Nah, ini contoh. Kalau enggak bisa, ini sudah kita berikan contoh. Ini contoh untuk rumah panjang kali lebarnya berapa ini? 12 kali 8,5. Kali 8 ya? 8,5. 12 kali 8,5 berapa ini? Ini lebih besar rumahnya. Kalau 2 lantai gimana Pak? 2 lantai digambar. Lantai 1, lantai 2. Lantai 1-nya berapa kali berapa, lantai 2-nya berapa kali berapa. Gimana cara ngukurnya Pak? Ya, cara ngukurnya nanti Anda boleh pakai alat ukur. Punya meteran enggak di rumah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak punya, ngitung pakai pakai tegel. Rumahnya nggak pakai tegel Pak. Ngitung pakai ternit atas. Ternitnya sudah di plafon Pak, nggak kelihatan. Nanti pakai langkah kaki. Anda ukur langkah kaki Anda, satu langkah berapa senti. Nanti buat ukur. Bisa difahami ya? Bisa Pak. Kalau Bisa, rumahnya Pak. rumahnya bentuknya nggak kotak, ya nanti silakan Anda modifikasi sendiri. Jadi tugas besok membuat denah seperti ini ya. Lengkap dengan ukuran. Lengkap dengan skala. Jadi kalau rumahnya 12 kali 8 atau 7 kali 8 mau Anda gambar di kertas A3, skala terbaiknya berapa? Bebas ya. Tapi jangan kertasnya segini, gambarnya cuma kecil gitu ya. Ini kertas misalkan, gambarnya cuma segini. Ini tidak proporsional. Usahakan kalau kertasnya segini, gambarnya segini. Paham ya? Baik, Pak. Ini tugas minggu depan. Baik, Pak. Oke ya. Ini contoh gambar lainnya. Ya, ini garis tunggal, ya diagram garis tunggalnya. Ini gambar denahnya. Ini untuk minggu depan. Ini untuk minggu depannya lagi nanti Anda gambar diagram garis tunggal. Mulai dari mana gambarnya? Dari sumber PLN.
Sumber PLN-nya di mana? Nah, ini di sini nih, di luar. Yang namanya sumber PLN mesti ditempatkan di luar ya. Nggak mungkin PLN di dalam. Pertama masuk apa di situ ya? Masuk dalam kWh meter. Itu di luar. Dari luar nanti masuk ke dalam. Nanti dibagi-bagi listriknya. Asumsinya nanti kalau nggak ngerti tepatnya ya Anda bisa perkirakan. Titik lampunya ada berapa? Ya kan Anda punya gambaran ruangnya kan seperti apa Anda sudah punya. Nanti ini misalkan ruangnya ya. Nah ini nanti pembagian beban ininya. Lampunya di sini, titik saklarnya di sini. Gambarnya tidak harus tepat sekali seperti kondisi di tempat Anda kalau Anda memang tidak bisa membuatnya ya. Tapi Anda minimal tahu nanti cara menggambar. Bisa difahami? Bisa, Pak. Kalau yang belum paham nanti boleh ditanyakan lewat WA ataupun lewat teman-temannya boleh ya. Nah yang berikutnya nanti minggu depannya lagi nanti tugasnya denah dilengkapi dengan wiring diagram. Wiring diagram nanti dibutuhkan untuk tukang biar ngerti. Oh kabel yang dibutuhkan masuk ke sini jumlahnya berapa? Kabel fasenya berapa, netralnya berapa, groundnya berapa. Yang masuk ke sini berapa, yang ke sini berapa, yang ke sini berapa. Jadi nanti untuk instalasi listrik tidak terjadi kekurangan. Kadang-kadang instalasi listrik kan pakainya kabel NYA. Anda sebagai orang elektrikal nanti harus ngerti jenis-jenis kabel ya. Ini nanti di mata kuliah instalasi Anda akan belajar jenis-jenis kabel. Ada NYA, ada NYM, ada NYY, ada NYGBY. Ya, ini untuk tegangan rendah. Kalau tegangan menengah ada nanti kabel macam-macam ya. Untuk bawah tanah nanti ada XLPE. Untuk yang atas saluran transmisi ada AAAC, ACSR, dan lain sebagainya. Nanti kalau saya jelaskan semua nanti masuk kuliah instalasi listrik. Jadi di sini hanya fokus gambar, Anda harus bisa gambar ya. Nah, diagram garis tunggal ini contoh tadi ya. Diagram garis tunggal itu adalah diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran daya nominal setiap komponen. Jadi nanti sederhana aja ini saya gambarkan. Ini mulainya di sini nih. Masuk. Gambar aja kalau diagram garis tunggal ini aja. Lampunya di sini dipasang dihubungkan ya. Lampu di sini dihubungkan. Dua lampu ini dikontrol oleh saklar ini. Ini saklar ganda. Nah, kemarin sudah kita kasih tugas untuk membuat simbol teknik listrik dan elektronika ya. Itu sudah paham atau belum itu simbol-simbol itu? Halo? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah, moga-moga paham sambil dipelajari. Oh ini artinya apa? Ini artinya saklar ganda. Satu saklar bisa untuk ngontrol dua lampu. Contohnya di sini lampu teras dengan lampu kamar di sini dikontrol oleh satu saklar ganda. Kalau ini saklar tunggal, ini hanya untuk ngontrol satu lampu ini. Ini saklar tunggal untuk ngontrol lampu di sini. Ini saklar tunggal untuk ngontrol lampu di sini. Ini stop kontak tanpa ground. Ini stop kontak tanpa ground, stop kontak tanpa ground. Jadi stop kontak itu ada yang tanpa ground, ada yang dengan ground. Nah, ground fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk keamanan, proteksi. Supaya nanti kalau kita tidak kesetrum ya. Kalau kita pegang, Anda pernah kesetrum kalau pegang casing komputer bagian belakang? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pak, Nah, pernah, itu Pak. tandanya, kalau pernah kesetrum berarti tandanya sistem listrik di tempat Anda itu tidak di-ground-kan. Supaya tidak kesetrum gimana caranya? Di-ground-kan. Cara gampangnya kalau tidak di-ground-kan, maka casing belakang itu Anda pasang kabel
masukkan ke skrup itu, skrupnya dikasih kabel, nanti dihubungkan ke tanah. Nanti kalau Anda pegang lagi, insya Allah nggak nyetrum. Pak, tinggalnya di lantai 2 nggak ada tanah. Paku ke tembok. Jadi nanti itu ya. Itu nanti untuk mengatasi supaya Anda tidak kena setrum tidak langsung ya. Nah, nanti selain itu nanti grounding itu fungsinya bisa untuk pengaman, memasang ELCB dan lain sebagainya. Nanti kalau kesetrum nanti mati, listriknya mati. Jadi lebih aman ya. Nah, ini contoh diagram garis tunggal. 2 lampu dikontrol oleh 1 saklar ganda, 1 saklar kelompok. Ini lampu A, lampu B ya. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda paham, kalau mau instalasi yang masuk ini sumbernya, ini simbol fase, ini simbol netral. Karena lampu enggak perlu ground. Jangan sampai nanti lampu dikasih ground. Groundnya mau dipasang di mana? Yang masuk ke saklar semuanya fase. Enggak ada yang masuk ke saklar netral. Kalau masuk netral ya konslet. Bisa difahami? Paham ya ini ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, nanti kalau gambar di rangkaian seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Letaknya gimana, Pak? Diperkirakan saja enggak apa-apa. Ini 10 menit lagi, ya. Nah, nanti di sini kalau saklar biasanya dekat pintu masangnya. Paham ya? Kenapa kok dekat pintu? Karena begitu masuk langsung bisa nyalakan. Kalau di pojok nanti gerayap-gerayap. Terus kalau pintu standarnya bukanya ke dalam. Supaya nanti kalau ada tamu dibukakan pintu nggak kejedut ya. Kalau pintu bukanya keluar nanti kalau ada tamu bukakan pintu langsung kejedut ya, sininya langsung menjatuh. Benjol. Maka bukanya ke dalam. Kecuali pintu darurat bukanya keluar. Karena kalau ada sesuatu emergency tinggal didorong aja udah buka. Nah, ini untuk diagram wiringnya. Ini nanti dipelajari. Tadi contohnya 2 lampu dikontrol oleh 1 saklar kelompok. Ini ada stop kontak. Stop kontaknya di sini ada groundnya. Ini kabelnya ada 3. Fase, netral, dan ground. Ini fase, ini netral, ini ground. Atau pengaman. Ground itu pengaman. Ini simbolnya ya. Nanti kalau gambar yang ini simbolnya untuk yang fase, ini gambar putus-putus netral. Ini yang putus-putus ada titiknya itu ground. Bisa difahami untuk menggambar diagram perincian. Kalau belum paham nanti boleh tanya. Ya, silakan tanya di grup WA atau lewat Japri atau di Bismart ya ataupun di tempat lain. Nah, berikutnya diagram papan hubung bagi, panel hubung bagi. Nah, ini nanti ada diagram namanya PHP. PHB bukan PHP. Kalau PHP itu pemberi harapan palsu. Kalau ini PHB, papan hubung bagi. Nah, ini kita biasanya nanti di instalasi listrik ada PHB, dibagi-bagi. Contoh misalkan ini sumbernya 1 dari PLN, ini masuk kWh meter, nanti masuk ke circuit breaker utama. Nah, dari circuit breaker utama nanti dibagi menjadi 2 atau 3 atau 4. Ini misalkan untuk penerangan, ini untuk pompa air, yang satunya untuk yang lain. Atau kalau berapa lantai dibagi, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lain sebagainya. Bisa difahami ini ya? Nah, ini beberapa simbol yang kemarin ya sudah kita sampaikan supaya nanti Anda paham. Nah, ini beberapa keterangan ya, simbol-simbol yang digunakan.
Ini simbol KWH, ya. Ini simbol box sekring, ini simbol stop kontak, ini simbol saklar, ini simbol lampu, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk gambar ya, wiring papan hubung baginya, cara menggambarnya nanti seperti apa. Dari KWH meter ya, nanti dihubungkan ke beberapa peralatan ya yang ada di sini, ke stop kontak, ke saklar, dan ke lampu ya. Nah, nanti untuk rekapnya nanti biasanya kalau di dalam panel hubung bagi nanti kita membuat rekap ya. Rekap bebannya, kelompok 1 itu bebannya apa saja? Oh, kelompok 1 bebannya lampu 10 watt, lampu 23 watt, stop kontak 75 watt, jumlahnya ada 3, jumlah totalnya sekian. Ini jumlah totalnya sekian. Sehingga nanti jumlah totalnya bisa dihitung. Listrik kita berapa toh? Listrik kita 900. Oh, masih masuk. Nah, ini beberapa simbolnya ya. Silakan nanti Anda bisa cari simbol-simbolnya ya yang ada di sini. Ini contoh ya, instalasi listrik yang ada di perumahan. Nah, ini contoh juga ya, instalasi listrik yang ada di, ini denah baru penempatannya aja. Ini kalau ini baru penempatannya. Nah, ini contoh pekerjaan di UNY. Ya. Ini di UNY gedungnya ada, lantainya ada banyak. Ya, nanti kita harus buat per lantai, per ruang. Ya. Jadi ini etiketnya bisa bermacam-macam ya. Intinya nanti yang kita buat etiket kemarin yang sederhana. Jadi nanti etiket kaitannya dengan apa? Keterangan gambar. Terus nanti siapa yang membuat, siapa yang menyetujui. Ya, ini semua nanti isinya tanda tangan semua di sini. Ini si logonya supaya ini itu dokumen punya siapa itu harus ngerti. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Yang belum jelas ataupun ada pertanyaan terkait dengan tugas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Sigit Yulian. Pak, itu nanti tugasnya digambar tangan atau digambar sama AutoCAD, Pak? Ya, bagi yang tidak mengalami kesulitan digambar pakai AutoCAD. Tetapi bagi yang masih kesulitan itu dalam artian Anda memang tidak punya komputer gitu ya. Kemarin ada yang bilang ada yang nggak punya komputer gitu. Kalau kelas D ada nggak yang nggak punya komputer? Kelas D2 ada nggak coba? Kalau tidak ada ya berarti diusahakan gambar pakai AutoCAD. Apakah semua sudah install AutoCAD atau belum? Pak. Sudah semua ya? Tidak ada yang mengalami kesulitan toh untuk install AutoCAD? Sejauh ini itu Pak. Oke, kalau tidak ada diusahakan gambar pakai AutoCAD. Ya. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa ya kan, misalkan memang nggak bisa pakai AutoCAD, boleh pakai manual. Digambar manual boleh, tapi kalau digambar manual ya diusahakan sebaik mungkin nanti di-scan. Setelah itu nanti dikirim. Paham ya? Jadi ini di masa pandemi corona ini ya kita fleksibel aja. Saya nggak nuntut yang terlalu tinggi, enggak. Kalau memang kondisinya nggak memungkinkan diperbolehkan. Oke, begitu ya. Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak. Saya Muhammad Ya, Fikri. waalaikumsalam. Mas Fikri. Terkait tugas ini apa Pak? Kan kelas D baru di Google Classroom itu. Ya, betul. Itu tugas sampai minggu depan itu baru selesai pengawatan instalasi yang saklar sama lampu doang. Ya.
belum ke Itu yang instalasi kelas rumah D gitu, Pak. memang agak Nah, kan tadi ketinggal Bapak ya ngasih kemarin tugas ya. instalasi rumah. Mm-mm. Itu dikumpulinnya untuk minggu sekarang atau? Iya, Pak, betul, Keterangan Pak. kelas D nanti dilihat di Google Classroom karena memang kelas D kemarin agak ketinggal ya. Jadi pengumpulan yang Nggak. denah rumah sendiri itu Minggu depannya Mas ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya oke, karena kelas D memang kemarin mulainya agak Ya, ketinggalan, Pak. jadi nanti minggu depannya ya. Jadi nggak usah khawatir. Ada yang lain silakan. Oh ya, tugasnya nanti tetap pakai Stuklis ya. Tugasnya nanti dimasukkan Stuklis. Yang kelas D udah saya kasih tahu cara buat Stuklis belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, nanti Udah, Pak. tugasnya nanti di dalam Stuklis. Sudah, Jadi Pak. nanti tetap diberi Stuklis ya. Oke, saya kira itu. Ada yang lain? Masih 1 menit ini. Izin Baik, bertanya Pak. lagi, Pak. Ya, silakan. Nanti materi sampai ujian nanti sampai mana ya, Pak? Kalau boleh tahu. Ujian nanti ini kita praktek Pak ya, Mas ya. Jadi nanti ini nggak ada ujian ya, penilaiannya berdasarkan tugas. Kalau di kelas offline itu ada ujian, karena di sini kan nggak ada ujian. Kalau ujian kan saya nggak susah juga nanti ya. Jadi nanti pakainya tugas, sehingga tugas tolong dibuat sebaik mungkin ya, sehingga nanti penilaiannya full dengan tugas. Tugas latihan yang Anda kerjakan. Nanti sampai membuat PCB